Yang pertama, supaya kita istiqomah itu harus terus berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Saya mulai dengan doa. Tidak ada yang menghalangi doa. Tidak ada yang menghalangi doa. Tidak ada yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, kecuali doa itu terhalang oleh harta yang haram. Dan beberapa hal nanti kita bahas di lain kesempatan. Di antaranya adalah harta yang haram. Saat kita berdoa, insya Allah, apalagi di waktu-waktu terbaik, di antara adzan dan qomat, jangan banyak ngobrol. Apalagi komentari mau adzan hari ini, mau adzan sahanya. Ingat tuh jangan sangat ilagamna naon dia kurdi itu mah. Lain itu mana hawan cenah terusan mah. Tapi cenah aya improvisasiannya teu naon coba teh hawan terus improvisasi. Dibahas sampai ke Allahu Akbar, sampai qomat dibahas beres ya Allah. Itu kesempatan berdoa. Dan disitulah doa kita akan diijabah. Kita harus paham kapan waktu-waktu terbaik berdoa dalam sholatnya, itu ijabah doa. Kemudian sepertiga malam terakhir tuh, jangan pernah tidak bangun. Kita harus diingatkan lagi suatu saat tuh, undang lagi Ustaz Rahmat atau Ustaz yang ahli sejarah, suruh bahas lagi Muhammad Al-Fatih lebih jelas lagi. Muhammad Al-Fatih punya pasukan sampai bisa mendobrak benteng Konstantinopel itu karena mereka punya bekal tuh. Bekalnya apa? Bekalnya itu tidak pernah meninggalkan salat malam, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah meninggalkan salat rawatib, dan hafal Quran. Maka saat ini semua mereka istiqomahkan tuh dobol benteng Konstantinopel. Maka jika antum ingin mendobrak hati perempuan atau mendobrak satu keinginan antum, ini yang dijaga yang penting. Berjamaah, salat rawatib jangan tinggalkan, kemudian salat malam jangan tinggalkan, hafal Quran. Pelan-pelan tuh, antum masih muda. Sok sehari seayat. Jangan pelit cuma sehari seayat. Toha, repot tuh berapa kita ayat itu? Kok bisa antum benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal diketikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Seperti maksud itu sehari toha nanti dikaina ayat kita apal toha. Ini kita kemana lagi belum tahu toha yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam itu ayat 1 sampai 8 surat toha. Antum terus terang ayat 1 sampai 8. Lagi-lagi jawabannya alifiyah. Atau alif itu mah alifiyah teh imam. Nah, macam kakupi. Satu sama pelan-pelannya. Enggak benar sehari teh yang sabar. Toha keun walaupun hari itu cuma toha jeung pondok sing sabar. Sehari itu mah toha jangan pindah kemana-mana. Besoknya baru tambah satu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Segitu aja. Jangan ditambah sing sabar. Bertemu 1 bulan berarti kita baru bertemu dengan 30 ayat. Sudah selesai. Kadang-kadang kita nggak sabar. Itulah yang menyebabkan gagal. Kalau kita nggak sabar ngapalin Quran sehari bisa 30 ayat, bahkan bisa 2 lembar. Insya Allah besok hilang semuanya. Kalau besok sudah lupa semuanya, siapa yang tertawa terbahak-bahak? Syaitan. Dan Nabi mengatakan sama di ahadi ayakula nasitu ayatan kaita wa kaita manusia. Seburuk-buruk manusia adalah yang mengatakan saya pernah hafal ayat ini, tapi sekarang saya lupa ayat ini. Inilah seburuk-buruk manusia. Ya, jadi pelan-pelan saja, sehari saya insya Allah aman. Kalau sudah sehari saya masuk ayat kedua, berarti hari kedua, besoknya ulangi dari ayat 1 dan 2. Okay? Nah ini doa kuatkan, gak ada yang menghalangi. Cari waktu-waktu terbaik dalam berdoa, minta kepada Allah. Termasuk perbanyak saum, karena Nabi paling senang amalnya diangkat saat saum. Dan orang yang saum itu doanya dijawab. Sip ya? So, yang pertama doa jangan lepaskan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Yang kedua supaya kita istiqomah, kita harus serius. Jihad itu bukan hanya perang, teman-teman. Kita harus serius. Yang saya temukan dalam Al-Quran, itu ada 3 ayat yang membahas tentang serius. Yang pertama surat Al-Baqarah 121.
Al-Baqarah 121 itu membahas tentang serius baca Quran. Yang kedua, surah Ali Imran 102. Ali Imran 102 itu membahas tentang seriusnya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu tadi banyak ya, sholat, baca Quran, infak. Jadi semua ini bentuk ketakwaan harus serius. Termasuk meninggalkan keburukan kita juga harus serius. Meninggalkan larangan-larangan Allah kita juga harus serius. Dalam bahasa Arabnya serius itu disebut dengan jihad. Maka Allah sampaikan secara khusus yang terakhir tentang ayat serius itu. Saya ulangi lagi, Al-Baqarah 121 serius dalam baca Quran. Yang kedua, Ali Imran 102 serius dalam takwa. Yang ketiga, Al-Hajj ayat terakhir 78. Al-Hajj ayat terakhir itu wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam kesungguhan kalian. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam jihad kalian. Jihad itu banyak, menuntut ilmu itu jihad. Belajar antum menuntut ilmu, belajar di sekolah maupun di luar sekolah itu sama, menuntut ilmu itu jihad. Bekerja itu juga adalah jihad, serius. Maka siapapun yang sudah serius, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa saja yang serius, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Yang pertama, supaya kita istiqomah doa, dia muballighul qulub sabit qalbi ala dinika. Kalau dalam Al-Qur'an apa doanya? Yang supaya kita istiqomah, Abu Zani masih ingat? Kira apa ya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu dikuatkan. Yang muballighah dengan tadi selesaikan ayatnya, selesaikan doanya, dikuatkan itu. Yang kedua, serius, mujahadah, seriuskan. Ketiga, supaya kita istiqomah kapan saja, terus di waktu pandemi, maka kita harus terus menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Kata ilmu, kenapa saya dituntut? Dicari atau kuliah. Jadi dicari terus ilmu agama, karena inilah bekal seutuhnya kita, agama kita. Makanya Allah mengatakan, para nabi memesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kita kecuali dalam keadaan muslim. Dan kita nggak bisa menjadi muslim kecuali menuntut ilmu. Dan dalam hadisnya kan, kalau tadi istiqomah itu surga, maka man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi thariqan ila jannah. Siapa saja yang terus menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga. Gitu. Jadi yang pertama, supaya istiqomah kuatkan doa. Yang kedua, seriuskan. Sudah harus mulai serius nih kita hidup, jangan banyak main-main. Allah pernah nanya itu dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira diciptakan oleh Allah itu untuk main-main? Apakah kalian mengira Allah menciptakan kalian itu sedang gurau, berlian? Jadi Allah tahu gawe ini menciptakan orang. Bukan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingin kita diciptakan Allah itu beribadah, serius ibadah kita. Dan yang terakhir, kita nanti akan ada sesi bertanya jawab. Yang keempat, supaya kita istiqomah, manifilah, perbanyak teman soleh. Perbanyak teman soleh. Pasti, iya betul. Itulah yang paling pasti. Ini yang terakhir. Kalau kita nggak punya teman soleh, aduh, nggak akan ada yang ngingetin. Dan Nabi mengatakan, agamamu tergantung dengan siapa kamu berteman. Kalau antum berteman dengan ahli agama, walaupun punya hobi yang berbeda-beda, maka saat ada kumandang adzan akan berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.